Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program baru kita, yaitu Chatting dengan Allah, episode yang kedua. Dengan program baru ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan melatih interaksi kita dengan Allah sebagai Tuhan kita, di mana kita bisa curhat dengan Dia. Kita bisa memohon pertolongan dan memohon petunjuk. Dan kita berlatih untuk terus mendekatkan diri, membangun kesadaran bahwa Allah sesungguhnya sudah hadir bersama dengan kita senantiasa. Yang kedua, kemudian kita berlatih untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah di dalam firman-firman-Nya dari dalam kitab suci Al-Quran. Yang dari dalamnya kita akan memperoleh petunjuk-petunjuk dan solusi-solusi atas segala masalah yang kita alami dalam keseharian kita. Bagaimana caranya? Ada dua caranya. Yang pertama, Anda diminta untuk menuliskan masalah-masalah Anda untuk dijadikan sebagai topik kajian-kajian kita di episode-episode berikutnya. Silahkan dituliskan masalah Anda, masalah keluarga, masalah sahabat-sahabat Anda dan orang-orang dekat atau apapun yang Anda lihat, Anda alami dalam keseharian. Kemudian kita akan berlatih menjadikan masalah itu sebagai topik kajian kita di episode-episode yang berikutnya itu. Dengan cara mencarikan solusi dari dalam Al-Quran sambil kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan solusi atas masalah itu. Sahabat sekalian, kita sudah memulainya di episode yang lalu dengan menyampaikan sebuah pertanyaan dari seorang kawan saya yang disampaikan kepada saya dan kemudian saya teruskan kepada Anda. Topik itu akan menjadi kajian kita di episode kedua ini. Topiknya adalah seperti yang sudah saya sampaikan dan Anda sudah memberikan jawaban-jawaban di forum kita. Bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan, rasa gelisah, rasa takut dalam kehidupan, ya, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah memberikan salah satu ayat yang bisa dijadikan sebagai cantolan untuk mendapatkan ayat-ayat yang lain dan kemudian difahami secara analitik, secara komprehensif, menjadi nasihat bagi orang yang sedang mengalami masalah itu. Sedang gelisah, sedang khawatir, sedang ketakutan. Bagaimana nasihat Al-Quran kepada kita dalam hal itu? Salah satu ayat yang sudah saya kutipkan untuk menjadi salah satu dari sekian banyak ayat yang harus Anda pelajari, Anda analisa, adalah surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oke sahabat sekalian, ada 3 masalah yang sedang kita lakukan analisanya, diagnosisnya, apa yang menjadi akar dari permasalahan itu sehingga kita merasa sedih, merasa khawatir dan gelisah, serta merasa takut berlebihan. Tugas kita dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama melakukan diagnosis,
mencari akar masalahnya, dan yang kedua mencari solusinya, nasihat dari dalam Al-Quran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari yang pertama, apa sebetulnya penyebab dari rasa sedih itu? Kenapa seseorang bisa merasa sedih dan kadang-kadang berkepanjangan, terlarut di dalam kesedihannya? Secara umum kita mendapatkan dua hal setidak-tidaknya dalam sudut pandang saya. Kenapa seseorang merasakan kesedihan? Yang pertama, seseorang akan merasakan sedih ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Menginginkan sesuatu berlama-lama, bahkan mungkin bertahun-tahun menginginkan sesuatu itu, tetapi tidak segera mendapatkannya. Sehingga kemudian dia merasa sedih. Itu adalah salah satu dari penyebab kesedihan. Menginginkan sesuatu tapi tidak segera mendapatkannya atau memilikinya. Dan yang kedua, perasaan sedih itu bisa muncul ketika seseorang sudah memiliki sesuatu itu, tetapi sesuatu itu kemudian mengalami kerusakan atau hilang atau lepas dari kepemilikannya. Jadi dengan kata lain sesungguhnya kesedihan itu muncul karena ada rasa memiliki. Rasa memiliki terhadap sesuatu, bahkan secara berlebihan rasa memiliki itu menjadi sebuah obsesi. Obsesi adalah rasa kepemilikan yang berlebihan. Semakin kita terobsesi oleh sesuatu, ada rasa kepemilikan yang berlebihan, maka kalau kita tidak mendapatkan hal itu yang kita ingini dan bahkan merasa sudah memilikinya, kemudian lepas dari tangan kita, maka kita akan bersedih karenanya. Karena itu, secara diagnosis ini, kita bisa mendapatkan akar masalahnya, bahwa kesedihan itu bisa dipicu karena rasa kepemilikan obsesi yang berlebihan. Maka secara logis kita bisa mencarikan solusinya. Agar kita tidak bersedih, maka kurangilah rasa kepemilikan yang berlebih-lebihan itu. Bahkan jangan terobsesi terhadap sesuatu hal. Semakin kita terobsesi dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi melekat terhadap sesuatu, maka kalau itu lepas dari kita, kita akan mengalami kesedihan yang berlebihan juga, larut dalam kesedihan itu. Lantas apa yang dianjurkan oleh Al-Quran Al-Karim? Maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak memiliki rasa kepemilikan obsesi yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Dikarenakan hal-hal yang bersifat duniawi itu sesungguhnya adalah hal yang fana. Tidak akan selamanya bisa kita dapatkan atau kita miliki. Kalau kita menggantungkan keinginan kita, rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan fana, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan masalah yang menyedihkan ketika hal itu hilang dari sisi kita. Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zainatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan duniawi, kenikmatan duniawi itu hanyalah perhiasan. Di ayat yang lain digambarkan sebagai permainan belaka, sendau gurau belaka. Yang sesungguhnya kekal itu adalah sesuatu yang datang dari Allah atau berada di sisi Allah. Harapan-harapan yang dicantolkan, digantungkan kepada Allah semata,
itulah yang sesungguhnya menjadi kenikmatan yang kekal, kehidupan di akhirat nanti. Sedangkan segala kenikmatan duniawi itu bersifat sementara, akan fana, dan perhiasan belaka. Seseorang yang bisa menata mindsetnya untuk berkesimpulan dan ditanamkan di dalam jiwanya seperti itu, maka dia tidak akan merasa sedih ketika kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi. Kesedihan itu hanyalah ketika kita kehilangan Allah yang abadi. Segala hal yang terkait atau datang dari Allah terkait dengan keabadian. Itulah yang sebenar-benarnya menyedihkan. Tetapi karena Allah itu abadi, kekal, dan segala yang datang dari Allah adalah abadi dan kekal, maka logikanya tidak akan pernah terputus menjadikan kita bersedih hati. Nah, di ayat yang lain lagi Allah menggambarkan hanya orang-orang yang ingkarlah yang akan menggantungkan kebahagiaannya, kenikmatannya pada kehidupan duniawi yang sementara itu. Orang yang beriman justru akan menggantungkan harapan, kenikmatannya, kebahagiaannya kepada Allah yang kekal abadi. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian orang-orang yang ingkar memilih kehidupan duniawi. Padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi sahabat sekalian, bagaimana caranya menghilangkan rasa sedih itu? Caranya, kata Al-Quran adalah jangan menggantungkan harapanmu kepada hal-hal yang remeh-temeh, kepada hal-hal yang bersifat duniawi, di mana itu tidak kekal abadi alias fana. Satu ketika akan lenyap dari kepemilikan, dari tangan kita, dari pengalaman kehidupan kita. Maka orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya, kenikmatannya kepada hal-hal yang sudah jelas fana, akan musnah, dia sedang menyiapkan kesedihannya di masa depannya. Gantungkanlah harapan itu hanya kepada Allah belaka. Yang kedua, terkait dengan ketakutan. Kenapa seseorang bisa mengalami rasa takut, kadang-kadang sampai paranoid secara berlebihan? Apa yang menyebabkan ketakutan itu? Ketakutan itu diantaranya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, ada rasa ancaman dari sesuatu yang lebih kuat dari dia, sehingga dia merasa tidak akan bisa melawan ancaman itu, sehingga muncul ketakutan di dalam dirinya. Dan yang kedua, orang yang merasa ketakutan itu biasanya dikarenakan dia tidak melihat ada alternatif, jalan keluar, solusi dari masalahnya. Maka kalau kita ingin menghilangkan rasa takut itu, atasilah dua hal ini. Yang pertama, bangun di dalam mindset kita bahwa sesuatu yang menakutkan, ancaman itu dari sesuatu yang lebih kuat dari kita itu sesungguhnya bukan yang paling kuat di dunia ini, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Di atas yang kuat selalu ada yang lebih kuat lagi. Bagi orang-orang yang beriman, sesungguhnya tidak ada kekuatan itu selain kekuatan Allah. Maka orang-orang yang bisa bertauhid dengan benar bahwa yang kuat itu sesungguhnya hanya Allah dan segala ancaman dari selain Allah itu sesungguhnya adalah tidak kuat, artinya ada batas kekuatan yang akan bisa dikalahkan oleh kekuatan Allah ketika Allah berkehendak, maka dia akan bisa mengatasi rasa takutnya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak menutup kemungkinan-kemungkinan alternatif solusi. Ada mindset di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya itu. Kata Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Atau sebuah mindset bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Orang-orang yang bisa membangun mindset seperti itu,
bahwa yang paling kuat itu sesungguhnya adalah Allah semata, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dan yang kedua, dia membangun mindset bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, maka dia sedang menanamkan solusi pada jiwanya, pada dirinya untuk mengatasi segala ketakutan yang terjadi pada dirinya. Maka kalau kita membaca nasihat dari dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 74. Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini adalah pelajaran ketauhidan yang sangat mendalam dan kokoh untuk menjadi keimanan kita bahwa sesungguhnya kekuatan itu ya hanya datang dari Allah semata. Tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Keyakinan, keimanan, hakul yakin terhadap konsep ketauhidan seperti ini akan menjadikan seseorang tidak memiliki rasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Sehingga di ayat yang berbeda Allah mengajarkan cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagi kita terhadap segala macam masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 48. Wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi kata ayat ini Allah mengajarkan jangan hiraukan gangguan mereka itu. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Diajari untuk bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan usaha perjuangan yang sungguh-sungguh, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita. Konsep bertawakal hanya kepada Allah, hanya berlindung kepada Allah, itu akan menepis segala macam ketakutan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan kegelisahan, kekhawatiran yang berlebihan. Sesungguhnya apa sih penyebab seseorang mengalami kekhawatiran dan kegelisahan? Kalau kita telusuri masalahnya, maka orang-orang yang gelisah itu berada dalam keadaan yang tidak menentu, terombang-ambing oleh pikirannya sendiri. Dia sesungguhnya sedang berada di dalam keraguan-raguan. Apakah begini ataukah begitu? Jadi kegelisahan, kekhawatiran itu sesungguhnya disebabkan oleh pikiran yang mengalami ketidakpastian atau mengalami keraguan-raguan. Maka untuk menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran itu setidak-tidaknya ada dua caranya. Yang pertama adalah hilangkan ketidakpastian terhadap sebuah masalah. Ambil sikap, jangan ragu-ragu terus. Boleh saja kita memastikan dan kemudian kita salah, nggak ada masalah. Tetapi jangan ragu-ragu. Karena keraguan-raguan itu menyebabkan kita tidak bisa segera mengambil keputusan dan kemudian tidak mendapatkan solusinya. Karena itu Al-Quran melarang kita untuk ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, kata Al-Quran, tidak akan mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Di dalam surat An-Nisa ayat 143 Allah mengajarkan tentang hal itu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, tidak masuk kepada golongan ini dan tidak pula kepada golongan itu, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan atau solusi baginya.
Dengan sangat gamblang ayat ini mengajarkan kepada kita orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan jalan keluar, solusi bagi permasalahannya. Di ayat yang lain kemudian Allah mendorong kita, jangan ragu-ragu. Berimanlah, percayalah, yakinilah bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita ketika kita bermohon kepadanya. Inilah ayat yang selalu saya baca di awal dari episode ini. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku jawab, aku berikan solusi atas masalah yang sedang engkau hadapi. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah mengajarkan kepada kita agar kita membangun keyakinan dan tidak ragu-ragu dalam menghadapi masalah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya apa? Bagaimana caranya untuk mengatasi, menghilangkan rasa sedih, rasa gelisah, khawatir yang berlebihan, bahkan ketakutan? Sesungguhnya secara umum dikatakan, diajarkan oleh Al-Quran untuk berserah diri hanya kepada Allah. Teknisnya diceritakan dalam banyak ayat, tetapi poin pentingnya, orang yang bisa berserah diri kepada Allah hanya bertuhan kepada Allah dan kemudian dia istiqomah melakukan hal itu, maka dia akan tidak merasakan lagi rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut di dalam hidupnya. Persis seperti ayat yang saya bacakan di awal tadi dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah sahabat sekalian, itulah jawaban atau sudut pandang dari saya terhadap masalah yang sedang kita hadapi dan kita jadikan topik dalam kesempatan kali ini. Berikutnya kita akan mengambil jawaban dari kawan-kawan kita. Banyak jawaban-jawaban yang muncul di dalam forum kita dan sangat menarik-menarik. Silahkan dibaca. Tetapi dalam kesempatan dan ruang yang terbatas ini saya hanya akan mengambil salah satu saja dari jawaban kawan-kawan kita itu. Silahkan yang lainnya dibaca sendiri dan menjadi hasanah, solusi atau setidak-tidaknya nasihat dari dalam Al-Quran dalam sudut pandang kita masing-masing. Karena memang masalah ini sesungguhnya memiliki solusi yang sangat kasuistis terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi masing-masing. Salah satu jawaban dari teman kita yang kita jadikan contoh kasus adalah apa yang disampaikan oleh kawan kita yang menamakan dirinya Eli Zulfa Channel. Berikut ini. Izin ikut belajar dan diskusi bersama. Bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir dan rasa takut yang berlebihan? Sebelum kita mencari tahu cara menghilangkan rasa takut dan khawatir yang berlebihan, terlebih dahulu kita perlu menggali akar penyebabnya. Kenapa seseorang itu merasa khawatir atau takut? Bisa jadi seseorang merasakan takut dan khawatir yang berlebihan dikarenakan pernah mengalami sebuah peristiwa yang kurang nyaman di masa lalunya, seperti melakukan perbuatan dosa atau yang dilarang oleh Allah, pernah dilecehkan atau merasa tertindas, kehilangan, disalahkan, dan lain-lain. Sehingga tanpa disadari hal tersebut menjadikan tekanan mental yang mensabotase rasa keberanian pada dirinya.
Setelah kita menemukan akar penyebab dari munculnya rasa takut atau khawatir yang berlebihan itu, barulah selanjutnya kita naikkan level kesadaran dengan bersumber kepada Al-Quran. Misal, jika munculnya rasa takut itu dikarenakan pernah melakukan perbuatan dosa atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka bertaubatlah. Lalu meyakini bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti yang telah dituliskan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga jika seorang hamba telah meyakini bahwa Allah telah mengampuninya, maka tidak perlu lagi ada rasa khawatir dan takut, apalagi sampai berlebihan. Dan jika masih ada perasaan tersebut, artinya belum meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha Mengampuni lagi Maha Menyayangi setiap hambanya. Ada juga kemungkinan akar penyebab dari rasa takut dan khawatir berlebihan itu disebabkan oleh peristiwa yang menjadikannya merasa tertindas atau terzolimi, atau dalam situasi yang tidak diinginkan. Sehingga perlu memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan setiap peristiwa adalah skenario terbaik dari Allah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Mengembalikan semuanya kepada Allah dengan ridho atas ketetapannya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Meyakini bahwa Allah senantiasa bersama kita. Dan pada hakikatnya setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Dan pada akhirnya, apapun itu yang menyebabkan seseorang merasa takut, maka cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Wallahu a'lam bissawab. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita terkait dengan cara mengatasi kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan yang berlebihan. Diagnosis secara logis dan rasional, dan kemudian kita mencari nasihat dari dalam Al-Quran. Chatting dengan Allah dan insya Allah Allah akan memberikan solusinya kepada kita yang tentu saja harus kita perjuangkan, kita usahakan, kita latihkan secara real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara itu insya Allah kita akan bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Yang berikutnya adalah topik untuk minggu depan. Sementara ini pertanyaannya atau tantangannya, masalahnya tetap dari saya, tetapi saya berharapkan di episode berikutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang sedang Anda hadapi untuk kita jadikan topik bersama. Topik kita kali ini adalah kenapa seseorang itu bisa merasa berputus asa dan kemudian bagaimana cara mengatasi rasa putus asa itu. Saya cuplikan satu ayat dari dalam Al-Quran yang Anda diminta untuk melengkapi dan kemudian mengkajinya, menganalisanya untuk mendapatkan solusi dari masalah ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat.
Oke sahabat sekalian, kita tunggu jawaban Anda dari masalah ini dan kemudian Anda juga menyampaikan masalah-masalah yang akan menjadi topik kita di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Berlatih, mendekatkan diri kepada Allah, berinteraksi, membangun kesadaran tentang hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, dan kemudian berlatih mencari jawabannya dari firman-firman Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.